Saya Safaras Tirta Faiz bersama rekan-rekan kelompok saya, yaitu Muhammad Biusyai Airi Tandi Pangga dan Rehan Arafif Attala. Kami akan mempresentasikan referensi model OSI. Yang pertama adalah gambaran umum referensi OSI, yaitu sebuah badan multinasional yang didirikan tahun 1947 yang bernama International Standards Organization (ISO) sebagai badan yang melahirkan standar-standar internasional. ISO ini mengeluarkan juga standar jaringan komunikasi yang mencakup segala aspek, yaitu model OSI atau bisa disebut juga Open System Interconnection. Tujuan OSI ini adalah untuk memfasilitasi bagaimana suatu komunikasi dapat terjalin dari sistem yang berbeda tanpa memerlukan perubahan yang signifikan pada hardware dan software di tingkat underlying. Di sini adalah open dalam OSI adalah untuk menyatakan model jaringan yang melakukan interkoneksi tanpa memandang perangkat keras atau hardware yang digunakan sepanjang software komunikasi sesuai dengan standar. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan modularity dapat dibongkar pasang. Modularity mengacu pada pertukaran protokol di level tertentu tanpa mempengaruhi atau merusak hubungan atau fungsi dari level lainnya. Dalam sebuah layer, protokol saling dipertukarkan dan memungkinkan komunikasi terus berlangsung. Pertukaran ini berlangsung didasarkan pada perangkat keras atau hardware dari vendor yang berbeda dan bermacam-macam alasan atau keinginan yang berbeda. Selanjutnya adalah modularity. Seperti contoh jasa kurir, modularity pada level transportasi menyatakan bahwa tidak penting bagaimana cara paket sampai ke pesawat. Seperti ditampilkan di gambar di samping ini. Lalu, paket untuk sampai di pesawat dapat dikirim melalui truk atau kapal. Masing-masing cara tersebut pengirim tetap mengirimkan dan berharap paket tersebut sampai di Toronto. Misalnya, pesawat terbang membawa paket ke Toronto tanpa memperhatikan bagaimana paket tersebut sampai di pesawat itu. Selanjutnya, model OSI disusun atas 7 lapisan. Fisik yaitu lapisan pertama, data link lapisan kedua, network lapisan ketiga, transport lapisan keempat, session lapisan kelima, presentasi lapisan 6, dan aplikasi lapisan 7. Pada gambar 2.1 terlihat bagaimana setiap lapisan terlibat pada proses pengiriman pesan atau message dari device A ke device B. Terlihat bahwa perjalanan message dari A ke B melewati banyak intermediasi node. Intermediasi node ini biasanya hanya melibatkan 3 lapisan pertama model OSI saja, seperti di gambar berikut. Jika salah satu lapisan model OSI ini tidak jalan, maka data yang akan dikirimkan dari pengantar ke penerima tidak akan sampai. Lalu saya lanjutkan ke rekan saya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisyadi. Saya akan melanjutkan dari apa yang telah teman saya jelaskan itu Pais. Sebelumnya mohon maaf karena di sini agak berisik. Saya sedang di luar ruangan. Pertama saya akan menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh 7 layer OS. Yang pertama ada model OSA, yaitu Open System Interconnection, yang terdiri dari 7 lapisan. Yang pertama ada fisikal yang paling bawah, ini lapisan fisik untuk transaksi data dalam bentuk bit. Yang kedua ada data link, ini menyediakan pengalaman MAC dan pengendalian akses media. Lalu ada network,
Network ini bertanggung jawab atas perutean data misalnya IP. Lalu ada transport menyediakan komunikasi end-to-end seperti TCP dan UDP. Lanjut ada session ini menyediakan komunikasi end-to-end seperti TCP dan UDP. Lalu ada presentation sini bertanggung jawab atas enkripsi dan format data. Lalu terakhir ada aplikasi ini berinteraksi langsung dengan pengguna, misalnya HTTP dan FTP. Lanjut kita ada ini. Jadi gambar ini menunjukkan proses encapsulation dan decapsulation data dalam komunikasi jaringan. Encapsulation itu saat data dikirim, setiap lapisan menambahkan headernya sendiri sebelum dikirim melalui media transmisi. Sedangkan decapsulation itu saat data diterima, header yang ditambahkan sebelumnya dihapus di setiap lapisan hingga data mencapai aplikasi penerima. Nah, jadi ini tuh menggambarkan bagaimana data dikemas dan diproses dalam perjalanan dari satu komputer ke komputer lain. Nah, baik, saya akan menjelaskan model OSI. Jadi model OSI ini aplikasi layer menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna layer. Layer ini juga bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Nah, program aplikasi ini yang sering digunakan di email atau www atau World Wide Web, ADI atau Electronic Data in Charge. Nah, ini presentation layer bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan format untuk transfer data. Contoh konversi format teks ASCII untuk dokumen GIF dan JPG. Untuk gambar layar ini membentuk kode konversi translasi data, enkripsi, dan konversi. Sedangkan sistem layar menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi. Bagaimana mereka saling terhubung satu sama lain. Koneksi layer ini disebut session. Nah, ini. Jadi gambar ini menjelaskan tentang komunikasi data. Jadi simpleplex ini data hanya bisa dikirim dari satu arah. Jadi dari komputer ini hanya bisa dikirim ke sini, sedangkan ini tidak bisa mengirim ke sini. Nah, sedangkan half duplex ini data yang dapat dikirim ke dua arah tapi tidak bersamaan. Misalnya, jadi ini tuh ngirim ke sini tapi tidak bisa bareng. Jadi harus satu-satu dulu. Ini ngirim dulu ke sini, baru komputer ini bisa mengirim ke sini. Nah, lalu ada full duplex. Jadi full duplex ini ada data dapat dikirim dan diterima secara bersamaan. Misalnya komunikasi telepon, video call seperti itu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada transport layer. Nah, ini bertanggung jawab untuk membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error atau error handling. Lapisan transport ini berfungsi untuk mencari jalur atau routing yang kosong untuk transmisi data. Selanjutnya ada network layer. Itu bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil, selama perjalanan dan menjaga antrian trafik di jaringan data pada layer ini berbentuk paket. Selanjutnya ada data link layer. Ini menyediakan link untuk data, memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware. Kemudian diangkut melalui media. Komunikasinya dengan kartu jaringan mengatur komunikasi layer fisikal antara sistem koneksi dan penanganan error. Nah, poin selanjutnya ada sublayer data link. Yang pertama ada LLC atau Logical Link Control. Ini melakukan pemeriksaan kesalahan dan menangani transmisi frame. Frame merupakan paket data dan nomor urut yang digunakan untuk memastikan pengiriman dan sebuah checksum untuk melacak data yang korup. Selanjutnya ada MAC atau Medium Access Control. Ini berurusan dengan mengambil dan melepaskan data dari dan kabel. Selanjutnya ada physical layer. Ini juga bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel
dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Nah, kesimpulannya ini ada yang pertama ada karakteristik fisik daripada media dan antarmuka. Yang kedua ada representasi bit-bit. Maksudnya lapisan fisik ini harus mampu menerjemahkan bit 0 atau 1, juga termasuk pengkodean dan bagaimana mengganti sinyal 0 ke 1 atau sebaliknya. Yang ketiga ada data rate atau laju data. Yang keempat ada sinkronisasi atau bit. Kelima ada line configuration atau konfigurasi saluran, misalnya point to point atau point to multi point configuration. Yang keenam ada topologi fisik, misalnya mesh topologi, star topologi, ring topologi, atau bus topologi. Yang ketujuh ada mode transmisi, misalnya half duplex mode, full duplex, simple mode. Sekian, terima kasih.